Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistani Nurjana, NIM 210311000133, kelas C. Kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanam. Kekeringan didefinisikan secara umum sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih yang menyebabkan kekurangan air. Untuk berbagai kegiatan, kekeringan merupakan salah satu masalah serius yang sering muncul ketika musim kemarau tiba. Banyak tempat di Indonesia mengalami masalah kekurangan air atau kekeringan. Penyebab kekeringan tidak hanya disebabkan oleh pH rendah, tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, antara lain faktor meteorologi, merupakan ekspresi perbedaan presitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu. Karena itu bersifat spesifik sesuai dengan iklim normal di suatu wilayah. Faktor hidrologi. Penjarahan hutan sebagai daerah tangkapan air menjadi lahan gundul. Hal ini menyebabkan bertambahnya koefisien runoff dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Variabilitas aliran sungai akan peningkatan pada musim kemarau. Debit air pada sungai-sungai sebagai sumber air berkurang dan menyebabkan kekeringan di bagian hilir sungai tersebut. Faktor agronomi. Pola tanam sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka mempengaruhi efektivitas dan efisien pemberian air. Faktor prasarana sumber daya air. Peningkatan kebutuhan air untuk irigasi, air minum, industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan lainnya, maka diperlukan ketersediaan air yang lebih banyak pula. Sedangkan air yang tersedia pada waduk, embung, dan lainnya jumlahnya terbatas. Faktor penegak hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat dan belum terlaksanakan penegakan hukum yang secara tegas menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan konflik kekeringan, yaitu pencurian air, perusakan sarana dan prasarana sumber daya air. Faktor sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Jenis kekeringan. Kekeringan alamiah, kekeringan meteorologis, kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam suatu musim di suatu kawasan. Kekeringan hidrologis, kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air, permukaan air, dan tanah. Kekeringan diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan elevasi muka air tanah. Kekeringan agronomis, kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya legas tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode waktu tertentu. Kekeringan sosial ekonomi, kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal, berakibatnya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan agronomi. Akibat perilaku manusia atau kekeringan antropogenik. Kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Tekanan kekeringan kendala terbesar terutama untuk produksi beras dalam sistem tada hujan. Pada tingkat tanaman, defisit air tanah merupakan kendala lingkungan penting yang mempengaruhi semua proses fisiologis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Respon molekuler. Terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan, mulai dari gen dan produk berperan dalam respon awal seperti sinyal transduksi, faktor transkripsi, dan translasi, sampai pada gen-gen yang merespon di ujung, seperti transport air, keseimbangan osmotik, stres oksidatif, dan perbaikan dari kerusakan. Respon adaptif yang teramati adalah konsekuensi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut, meliputi pengembungan awal dan perlambatan pertumbuhan.